Sudah, kita mulai aja ya, sepertinya karena Ibu mau ngejar materi juga nih. Mohon maaf. Oke, anak-anak, kali ini kita masuk ke struktur kontrol perulangan. Kali ini menggunakan while dan do while. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Tidak Amin, kurang Bu. suatu apa. Amin. Kalau nggak penting-penting banget keluar, jangan keluar rumah ya. Baik. Amin. Sip. Oke, baik anak-anak, silakan disiapkan alat tulisnya, kertasnya. Mungkin nanti di tengah materi yang Bu Marisa jelaskan, Ibu akan berikan kalian kuis yang memiliki bobot untuk nanti bantu kalian di UTS. Sebagai informasi, UTS kalian nanti di tanggal 7 ya, di tanggal 7 Maret. Jadi tolong mulai belajar, persiapkan untuk materi-materinya supaya nanti tidak terlalu terlalu terburu-buru dalam belajar untuk UTS. Oke, baik anak-anak, kita mulai untuk struktur kontrol perulangan. Review sedikit ya. Kontrol perulangan adalah kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu perintah atau statement sebanyak kondisi yang diatur dalam kontrol perulangan tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui kemarin sebelum PJJ kita sudah belajar perulangan menggunakan fungsi for ya. Nah, untuk fungsi for ini sendiri termasuk ke dalam struktur kontrol perulangan di mana kondisinya itu disertakan di awal ya, di awal dari statement. Ya, jadi ada perulangan for, ada perulangan while, itu termasuk ke dalam struktur kontrol perulangan yang menempatkan kondisinya itu di awal dari statement atau di awal dari badan program perulangan. Kemudian ada juga struktur kontrol perulangan menggunakan kondisi yang ditempatkan di akhir. Di situ nanti kita akan menggunakan fungsi dua. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Mungkin untuk for, ini Bu Marisa review kembali sedikit ya. For, di sini di dalam kurung ada mulai, ini sebagai batas bawah ya. Batas bawah atau batas dimulainya perulangan. Kemudian ada kondisi. Kondisi di sini mengacu pada batas akhir atau berhentinya perulangan tersebut. Kemudian selanjutnya ada iterasi. Iterasi di sini sebagai pola yang diterapkan di dalam perulangan. Apakah ditambah, apakah dikurang, dikali, dibagi, ataukah ada ada ketentuan lain, pola lain di dalam perulangan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada buka kurung dan tutup kurung perawal sebagai bagian dari badan perulangan. Kemudian ada statement atau ada perintah perulangan yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya, flashback sedikit. Ini adalah ini adalah program yang pernah kita ulas kemarin ya saat kalian masih di kelas. Oke, kita review sedikit. Hashtag include IOStream, kemudian using namespace, kemudian in main, kemudian di sini ada badan program. Selanjutnya di sini ada for. For di dalam kurung i sama dengan 1, berarti i sama dengan 1 ini sebagai batas awal ya, atau mulainya suatu perulangan. Kita mulai dari 1. Oke, terhadap variabel i. Kemudian ini i lebih kecil sama dengan 10, ini sebagai kondisi yang menentukan batas atas atau batas akhir dari perulangan tersebut, berhentinya di mana. Kemudian selanjutnya i++ ini adalah sebagai pola atau iterasi dari perulangan tersebut. Ya, jadi dari i yang pertama, i-nya sama dengan 1, ke perulangan i selanjutnya itu i tambah-tambah. Masih ingat kalian, i tambah-tambah ini sama saja dengan i sama dengan i tambah 1. Berarti akan ada pertambahan sebanyak 1 ya. Jadi kalau di sini i-nya 1, berarti i selanjutnya adalah 2. I selanjutnya adalah 3, I selanjutnya adalah 4, sampai dengan I-nya ini lebih kecil atau sama dengan 10. Kalau kita lihat di sini berarti, oke, tolong di-mute, mohon maaf. Iya, sampai dengan I-nya 10. Kita akan cetak seperti itu, berulang-ulang ya. Terus kemudian bagaimana cara mencetaknya atau apa yang akan dicetak di sini pada badan perulangannya, cout i, kemudian selanjutnya ada titik, kemudian ada spasi, kemudian ada kalimat SMK, telesandi bisa.
ada tanda seru di sini. Berarti setelah I kita cetak, baru kemudian kita lanjutkan dengan mencetak kalimat ini. Titik sama dengan baru SMK tulis sandi bisa. Kemudian di sini ada tanda seru. Ya, oke. Selanjutnya untuk perulangan berikutnya maka dia akan ganti baris karena di sini menggunakan backslash n atau fungsi ganti baris, sehingga nanti hasil outputnya adalah seperti ini anak-anak. Nah, itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sebagai I-nya. Kemudian titik spasi SMK tulisannya bisa, ini adalah pola atau format yang ditambahkan untuk perulangan I tadi. Oke, sampai di sini bisa mengikuti anak-anak? Bisa ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke program berikut. Oke, di sini kita menggunakan 3 buah variabel anak-anak. Jadi ada variabel A, kemudian ada variabel jum A, kemudian ada variabel B. Untuk variabel A ini adalah variabel yang digunakan untuk baris dan deret A. Kemudian variabel jum A di sini digunakan untuk menghitung jumlah dari baris dan deret A. Kemudian ada variabel B. Ini untuk baris dan deret B ya, nanti kita akan lihat di sini karena pada program ini kita menggunakan multi-for. Ada 2 buah for yang digunakan untuk 2 buah baris dan deret. Oke, pertama kita lihat dulu untuk baris dan deret A. Di sini for A sama dengan 20, berarti kita mulai perulangannya dari 20. Kemudian selanjutnya jum A sama dengan 0, berarti karena kita nantinya akan menghitung jumlah baris dan deret pada baris dan deret A, maka di sini kita kasih nilai awal untuk jumlah barisnya itu 0 terlebih dahulu ya. Baru kemudian selanjutnya di sini ada kondisi. Jadi A-nya di sini lebih besar sama dengan min 15. Berarti kalau kita lihat di sini adanya proses decrement ya. Ada increment, ada decrement. Kalau decrement berarti adanya pengurangan nilai. Berulang tapi nilainya menurun. Begitu ya. Dari 20 sampai dengan min 15. Polanya, iterasinya apa dari perulangan tersebut? Yaitu A min sama dengan 5. A min sama dengan 5 itu sama saja dengan A sama dengan A dikurang 5. Berarti dari 20 sampai dengan min 15 dia berkurang 5. 20 berkurang 5. 15 berkurang 5. Terus kemudian 10 berkurang 5. Kemudian 5 berkurang 5. 0 berkurang 5. Min 5 berkurang 5. Min 10 berkurang 5. Sampai nanti dia berhenti perulangannya di min 15. Kemudian selanjutnya di sini jum A-nya sama dengan jum A tambah A. Ini untuk menghitung, rumus untuk menghitung jumlah baris dan deret A. Oke, baik. Selanjutnya jumlah bilangan pada baris dan deret A. Di sini akan ditampilkan kalimat ini beserta hasilnya berapa. Baris dan deret A tadi jumlahnya totalnya berapa dari bilangan-bilangan baris dan deret A. Oke, kemudian selanjutnya yang B, anak-anak, di sini B sama dengan, nah, untuk yang B, B-nya dimulai dari A. Oke, dimulai dari A, kemudian sampai berakhir di X, di mana B ini lebih kecil sama dengan X. Polanya dari A menuju X itu adalah B ditambah sama dengan 3. B ditambah sama dengan 3 itu sama saja dengan B sama dengan B tambah 3. Artinya B yang sekarang itu B yang sebelumnya ditambah dengan 3. Karena B di sini adalah karakter, berarti di sini karakternya akan maksudnya karakter ini akan lanjut sebanyak 3 langkah seperti itu. Jadi kalau misalnya A, berarti nanti B selanjutnya adalah A, B, C, D, berarti D. Gitu ya. D, E, F, G, berarti G. Gitu. Jadi kita lompat beberapa karakter sesuai dengan polanya. Kalau tambah berarti kita secara ascending, kalau misalnya negatif atau dikurang berarti dia mundur karakternya, descending. Ya, baik. Berarti di sini kita lihat untuk hasil outputnya baris dan deret A-nya tadi 20 sampai dengan min 15 polanya adalah berkurang 5. Oke.
Kemudian selanjutnya untuk jumlah bilangan pada baris dan deret A, coba kalian perhatikan. Kenapa di sini 20? Karena kalau kalian lihat di sini 15 dengan min 15 habis ya. 10 dengan min 10 habis, 5 dengan min 5 habis, kemudian di sini 0. Jadi jumlahnya dari 20 ditambah 15, ditambah 10, ditambah 5, ditambah 0, ditambah min 5, ditambah min 10, ditambah min 15, itu totalnya adalah 20. Selanjutnya untuk baris dan deret B, di sini yang ditampilkan mulai dari karakter A, kemudian ditambah 3, berarti A, B, C, D, berarti D. Selanjutnya D, E, F, G. Kemudian selanjutnya G, H, I, J. J, K, L, M, N, O, P, P, Q, R, S, S, T, U, V. Oke, berarti baris dan deret A dan B seperti ini. Anak-anak, saya harap kalian bisa memahami dan silakan dianalisis antara programnya dengan output programnya. Oke, bisa Bu Maris lanjut? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke perulangan while. Anak-anak perhatikan. Perulangan while sama dengan perulangan for, jadi menempatkan kondisi itu di awal. Ya, di awal dari statement, di awal dari badan program perulangannya, ya itu maksudnya. Seperti apa sih realnya? Kita lihat untuk scriptnya. Oke. Hashtag input IOStream using namespace, kemudian in main. Nah, di sini kita punya sebuah variabel namanya variabel A. Nah, di sini variabel A-nya kita berikan nilai awalnya 0. Ya, tipe datanya integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini while sampai dengan, nah di sini baru kemudian kita lihat adanya kondisi untuk menghentikan perulangan tersebut. Sampai dengan A-nya ini lebih kecil sama dengan 30. Kemudian baru di bawahnya ada badan perulangan. Cout, cetak, A, kemudian di sini ada cetak spasi. Berarti perulangan tersebut akan ditampilkan secara memanjang ke samping. Ya, karena di sini tidak ada fungsi ganti baris. Kita akan mencetak di sini spasi untuk jarak saja supaya baris dan deretnya itu nggak terlalu berdempetan. Seperti itu ya. Untuk polanya atau iterasinya di sini adalah A tambah sama dengan 3. Berarti mulai dari A-nya 0 sampai dengan A-nya lebih kecil sama dengan 30, polanya bertambah 3 dari bilangan A sebelumnya. Berarti mulai dari 0, kemudian selanjutnya berapa anak-anak? 3. Selanjutnya? Selanjutnya 6. Terus? 9, 12, Terus? 15, Terus? 18, 21, Terus? 27, 30. 7. Sampai dengan terakhir di 30. 30. Cerdas anak-anak Bu Marisa. Mudah-mudahan gak remet ya. Amin. 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 Oke, amin, amin. Baik, anak-anak. Seperti ini ya untuk output programnya. Bisa Bu Marisa lanjut? Bisa. Baik. Oke, baik. Sekarang fokus lagi. Ini untuk contoh yang keempat. Kalian perhatikan. Kira-kira outputnya apa nih? Di sini ada sebuah variabel yaitu variabel A. Dimulai dari 81 untuk A-nya. Kemudian selanjutnya ada fungsi ganti baris. Kemudian di sini ada while. Kondisinya ya untuk batas akhirnya atau batas atas perulangannya itu A lebih besar sama dengan 0,33. Anak-anak sebagai informasi 0,33 itu kalau kita buat pecahan sama aja dengan berapa? Ada yang tahu? Dapat poin nih, lumayan. 1 Saya kasih per 10. Aduh. 0,33 itu sama aja dengan berapa kalau kita buat dalam bentuk pecahan? Gimana nih matematikanya? Ayo, Sepertiga, 0,33. Sepertiga? Sepertiga? Siapa yang jawab sepertiga? Kalau salah, pusat. Giong ya? Iya, Giong. Siapa yang jawab, Giong? Salahnya, Bu. Nebak-nebak, Bu. Nebak-nebak. Sepertiga 0,33 itu kalau dijadiin pecahan berapa sih? Berapa? Anak-anak? 33 per 100. 33 per 100. Kalau bisa nggak disederhanain lagi? Enggak kayak tersebut.
Bisa dong. Dibagi 3 bisa kan? Lebih kurang jadi berapa dia? 1/3? 1/3. Benar. Jadi kalau kalian Bener ya Bu ya. Lihat Google. tuh kan lihat Google ketahuan. Ayo. Baik. Berarti kita mulai dari 81 perulangannya itu sampai dengan nanti berhenti di 1/3. Oke, 1/3. Karena di sini sudah tipe datanya float ya, berarti sudah bisa mengcover untuk bilangan desimal. Oke, berarti dari 81 kemudian dibagi 3. Berapa 81 bagi 3? 7. Berapa? 27. 27. Oke, 27 bagi 3. 27 bagi 3. 9. 9. 9 bagi 3. 3. 3. 3 bagi 3. 1. 1. 1 bagi 3. Enggak ada. Bisa dong. Kan Nggak kan bisa, float. nggak bisa, Bu. Iya. Jadi berapa? 1/3. 1 dibagi 3 itu sama dengan 1/3. Sama dengan 0,3333. Nah, betul. Oke, jadi outputnya seperti itu anak-anak. Karena di sini ada spasi, maka baris dan deretnya ditampilkan memanjang ke samping. Dan inilah untuk outputnya. 81, 27, 9, 3, 1, dan 0,333. Kan kalau misalnya di kalkulator panjang itu ya. Oke, silakan kalian mau ambil berapa angka di belakang koma, tinggal menyesuaikan saja. Baik, selanjutnya. Oke, contoh kelima bahasa C++. Oke, untuk program ini sekarang kita gunakan multi-while. Oke, ada berapa baris dan deret di situ? Kalau kalian lihat? 3. Ish, coba tengok. 2. 2. Apa? Yang pertama, baris dan deret. Pertama, gitu kan ya? Oke, terus yang kedua, baris dan deret. Baris ketiga. Oke, baik. Berarti hanya ada 2 baris dan deret. Untuk yang pertama, baris dan deret pertama, kira-kira apa yang ditampilkan? Kalau dilihat dari, coba perhatikan ini. Ini aja yang harus kalian lihat. Oke, dari sini sampai sini. Float A-nya 0,01. Oke. Untuk baris dan deret pertama ini kita gunakan variabel A. Jadi fokus di variabel A. Oke. Nah, float A diawali dari A-nya itu 0,01. While sampai dengan A-nya ini lebih kecil sama dengan 10.000. Polanya gimana? Polanya A sama dengan A dikali 100. Oke. Pertanyaan Bu Marisa, baris dan deret untuk baris dan deret pertama ini bilangannya apa saja berarti? Ada yang tahu? Berarti A yang pertama dimulai dari 0,01 ya? Iya kan? Iya. Kemudian A selanjutnya berapa? A selanjutnya berapa? Ingat, di sini ada pola apa nih? A yang sekarang itu A sebelumnya dikali 100. Berarti setelah 0,01 1. Setelah 1 100. 100 ya, karena dikali 100. Setelah 100 1000. 10.000. Ish, berapa? 10.000 atau 1.000? 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 itu sama dengan 10 pangkat berapa? 3. 0. Ish, masa sih? 4. 10.000 itu 10 pangkat 4. Karena nolnya kan ada 4 ya kan? Oke. Baik. Selanjutnya baris dan deret kedua. Iya, benar kan? Ditampilkannya berarti karena di sini ada spasi, berarti baris dan deret pertama ditampilkan secara memanjang ke samping ya. Tidak ganti baris atau tidak memanjang ke bawah. Selanjutnya baris dan deret kedua anak-anak. Di sini kita lihat menggunakan variabel B. Berarti kalian fokus ke penggunaan variabel B. B dimulai dari X. Oke, selanjutnya sampai dengan kondisinya B lebih besar sama dengan R, berarti menurun nih, descending. Kemudian polanya di sini polanya B sama dengan B dikurangin 2. Berarti mulai dari X dia akan mundur karakternya sebanyak 2 langkah atau 2 karakter.
Oke, berarti kira-kira apa yang ditampilkan di baris dan deret kedua? Halo, apa anak-anak? Berarti mulai dari X ya, X. Berarti mundur 2 langkah, berarti V. Betul? VWX, iya V. V. Terus selanjutnya, mundur lagi 2 langkah. 2 S, karakter. S, Salah. S. T dong. Iya kan? Harusnya T. Kan T, D, E, O, P, Q, R, S, T. T, terus kalau ditambah 2 kan jadi V dia. T, U, V. Iya kan? Nah, oke, T. Terus T. Kurang lagi nggak? Mundur lagi nggak? R, Mundur. T mundur lagi R. 2. Berarti jadi R. R. Karena kalau misalnya R-nya maju 2 langkah, berarti kan RST. Gitu ya. Oke, berarti di baris kedua nanti yang ditampilkan adalah X, kemudian V, kemudian T, dan berakhir di R. Oke, baik. Jadi seperti ini anak-anak. Oke, sekian hasil dari baris dan deret pada program ini. Sampai di sini paham? Kita masih lanjut nih. Paham. Paham, semangat ya. Itu tadi fungsi while, anak-anak. Sekarang kita masuk ke fungsi do while. Oke, Bu Marsa, saya screen kembali. Untuk fungsi do while, oke. Nah, oke. Bu Marsa, jadikan dulu slideshow. Oke. Oke, siap-siap. Nanti habis ini ada kuis. Kertasnya jangan lupa ya, sama pensil atau pulpen. Baik, anak-anak, untuk do while di sini masuk ke dalam jenis perulangan yang menempatkan kondisi yang berada di akhir atau setelah statement atau setelah badan perulangan. Kita lihat untuk implementasinya di program. Ya, ini strukturnya do, kemudian ada badan perulangan, di mana di dalam badan perulangan ini ada statement atau ada perintah yang dilakukan untuk perulangannya. Kemudian ada iterasi atau pola yang diterapkan di dalam perulangan tersebut, dan selanjutnya setelah selesai badan programnya baru terakhir ada while. Nah, while kondisi di sini untuk menyelesaikan perulangan atau batas akhir atau batas bawah dari perulangannya. Oke, bagaimana implementasi di program? Perhatikan. Baik, hashtag input IOStream using namespace in main. Baik, anak-anak, di sini kita gunakan berapa variabel? Satu ya, yaitu variabel A. Oke, tipe datanya apa? 2. Tipe datanya integer. Kok 2 sih? Tipe data itu ini integer. INT Bu, INT. INT itu integer ya, bilangan bulat ya. Oke. Oke, selanjutnya 2 itu berarti sebagai apa? 2 itu sebagai batas bawah atau batas dimulainya perulangan. A-nya sama dengan 2, do, lakukan. Oke, di sini badan program perulangan do, anak-anak, cetak A, cout A, cetak A. Berarti A yang pertama adalah do 2. Kemudian selanjutnya spasi. Nah, polanya di sini A tambah sama dengan 2. Berarti A berikutnya berapa? 4. A yang berikutnya adalah 4. Terus kemudian baik 4. Selanjutnya 6. Selanjutnya 8. Selanjutnya 10. Selanjutnya 12. Selanjutnya 14. 14. Selanjutnya 18. Oke, cuma sampai dengan 18. 14. Kok sampai dengan 18? Karena di sini while-nya. 18 while. Iya, di sini ada kondisi while-nya ya. Kurang dari sama dengan 18. Berarti dia stop di 18 dan ditampilkannya memanjang ke bawah atau ke samping? Samping. Perulangan tersebut ke samping. Ke samping karena di sini menggunakan spasi. Baik, ini hasilnya ya. 2, 4, 6, 8 sampai dengan 18. Dimulai dari 2, berakhir di 18, polanya masing-masing bertambah 2. Bisa Bu Marisa lanjut? Lanjut. Baik, selanjutnya. Nah, oke, menurut kalian outputnya apa nih? Yang bisa jawab poin 10. Oke.
Apa kira-kira output dari program ini? NDF. Apa outputnya? Mulai dari A-nya 100 atau 1000 itu? 1000 ya? 1000. 1000. Oke. Terus berakhir di? 100. Kok 100.000? 100. Sampai dengan 100. Polanya 100. gimana? Polanya gimana? A sama dengan bagi 2. A bagi A, 9. A bagi 2. Berarti setelah 1000 berapa? Berarti 500. 500. Kok 100? 500 dong. 500 bagi 2. Berarti 500. Iya kan? 500 Iya, Bu, kemudian 500. selanjutnya 250. 2,5. 250. 2,5. 250. 150. Selanjutnya setelah 250 berapa? 125. 125. Selanjutnya berhentikah di 125 atau ada lagi kelanjutannya nih? Berhenti, Dari perulangan ini. Berhenti. Yakin? Iya. Yakin. yakin. Coba lihat 62,5. baik-baik. Kenapa 62,5? Jadi bagi 2, Bu. Kenapa Fadil? Dibagi 2. Tapi kan di sini berhentinya A lebih besar sama dengan 100. Kenapa Oh, sampai iya. 62? Nggak jadi, Bu. Nggak jadi. Yakin kamu nggak jadi, Dian? Sap. Enggak, Bu, nggak jadi. Jadi sampai mana, Dian? 100. 100, 2, 25. nggak jadi 62,5? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak Nggak jadi, jadi. Dian? Nggak Nggak jadi, jadi. ya Allah. Baik, kita lihat outputnya. Andai kata kamu bilang 62,5. Kalau kamu bilang 62,5, 10 poin buat kamu Fadil. Tapi ya sudah ya. Tadi saya bilang jadi, Bu. Ya, bisa. Enggak, saya tadi bilang jadi. Ibu salah Ya, dengar kali ini. baiklah. Baiklah. Oke, baik. Coba perhatikan semuanya. Kenapa sampai 62,5? Padahal di sini sudah jelas-jelas dibatasi while-nya tidak boleh lebih kecil dari 100. Tapi kenapa outputnya tercetak sampai dengan 62,5? Oke. Ada yang bisa jelasin? Ibu kasih poin nih. Coba lihat baik-baik skrip tersebut. Oke. Anak-anak perhatikan ya. Di sini setelah while, karena apa? Karena apa? Karena tidak ngepas dari 100, Bu. Bagaimana ceritanya tidak ngepas dari 100? Coba lihat setelah while. Setelah while ini ada apa ini? Perintah apa ini? Cout A ENDL. Berarti cetak A ya. Betul kan? Oke. Kemudian lihat di bagian badan perulangan do. Do, lakukan. Cout A, cetak A. Setelah dicetak A, kemudian proses berikutnya adalah A dibagi 2. A yang sekarang itu didapatkan dari A sebelumnya dibagi 2. Setelah kita masuk sampai dengan angka 125 di sini kan dicetak, ya kan? Nah, jadi 125 dicetak. Selanjutnya di bawah ini masih melakukan proses pembagian anak-anak. Jadi 125 dibagi 2 itu sudah dapat di sini 62,5. Tapi memang tidak dicetak karena dia keburu berhenti di sini. Cuma memori sudah ngitung sampai dengan 62,5. Makanya setelah di sini while, Bu Marisa berikan lagi instruksi cout A, maka yang ada di memori tadi, yang sudah di memori tadi dihitung, maka dia ditampilkan. Itulah kenapa sampai dengan 62,5, bukan sampai 125. Bu Marisa, kalau kita pengennya 125 aja, sampai 125 gimana? Berarti setelah while tidak usah ada cout A. Oke, paham? Nah, tapi karena di sini ada cout A, maka memori yang sudah terhitung tadi di memori sampai dengan 62,5 itu dicetak di sini. Sehingga outputnya seperti ini. Oke, jadi itu ya anak-anak, intinya kalian harus lihat baik-baik script, karena script itu sifatnya program akan dijalankan sesuai dengan urutan atau sekuensial. Kecuali kalau misalnya di sana ada go to. Go to itu kan maksudnya kayak pergi ke atau lompati gitu kan, kita melompati langsung ke baris yang kita tuju. Selama tidak ada go to berarti script akan dijalankan sesuai dengan urutan. Oke, baik. Selanjutnya contoh 3. Apa yang tampil di sini untuk output?
A-nya dimulai dari 160, kemudian selanjutnya pola atau iterasinya adalah A dibagi sama dengan 2, kemudian dia berakhir di 1,25. Pertanyaan Bu Marisa, outputnya apa? Ada yang bisa? Halo, TKJ. Ini jangan-jangan Ibu tinggal sendirian. Oke, gimana nih? Berarti dimulai dari 100. Bentar dulu. 160, siap, 160 ya. Terus bilangan Ya. berikutnya berapa? Bilangan berikutnya berapa? 80. 80. Selanjutnya? 80. Selanjutnya? 10. Selanjutnya? 10. Terus? 5. 5. Terus? 0,25. Kok dari 5 langsung? Iya 5 dulu. 5. 5 dibagi 2 5. berapa? Kok 0,25? 5 dibagi 2 bukan 0,25. 5 Bukan dibagi 2 5. berapa? 2,5. 2,5. 2,5. Oke, 2,5 kemudian dibagi 2 lagi ya? Masih ya. 1,25. 0,25. Ya. 2,5 dibagi 2 jadi 1,25. Oke. 5. Ditampilinnya memanjang ke samping atau ke bawah? Ke samping. Ke samping. Bagus. Karena pakai spasi ya. Oke, jadi ini output programnya. 160 bagi 2 80, bagi 2 40, bagi 2 20, bagi 2 10, bagi 2 5, bagi 2 2,5, bagi 2 1,25. Sekian perulangannya. Baik. Selanjutnya. Program ini kali ini kita menggunakan multi dual. Ada 2 baris ya, 2 baris pertama dan baris kedua. Oke, untuk baris pertama kira-kira outputnya apa nih? Kita lihat di situ variabel yang digunakan adalah variabel A. Berarti kita lihat variabel A mulai dari 0,125. 0,125 ini kalau dijadikan pecahan, jadi berapa dia? 1 per? 1/2. 1/5. 1/8. Iya. Iya. 1/8. No. Bukan 1,8 tapi 1/8. Ya, oke. 1/8. Oke, selanjutnya polanya gimana nih? A kali sama dengan 2, berarti dikali 2. 2. Sampai dikali 2 ya. Oke, kemudian selanjutnya sampai dengan 8. Oke, berarti setelah 0,125 dikali 2, berapa bilangan selanjutnya? 0,25. Bagaimana ceritanya di 0,125 dikali 2,475? 1/8 itu dikali 2 berapa? Aduh, ngitungnya lama deh. 2 1 per 1/4. 1/4 tuh. Kemudian 1/4 kali 2 berapa? 1/2. 1/2. Per 2. Atau 0, 25. 25. Baik. 0,5 dikali 0,5 dikali 2 berapa? 1. 1 kali 2? 2. 2 kali 2? 4. 4 kali 2? 8. Oke, kita berhenti di mana? Di 8. 8. Selanjutnya baris kedua, anak-anak perhatikan di situ kita gunakan variabel B. Kita lihat B dimulai dari karakter Z ya. Oke, selanjutnya di sini sampai dengan kondisinya lebih besar sama dengan N, berarti nurun. Ya, di situ polanya berkurang 4 karakter. Berarti kita mundur sebanyak 4 karakter. Berarti dimulai dari variabel Z. Kita mundur 4 karakter. Karakter berapa berikutnya? V, ya, V ya. V, W, X, Y, Z. Berarti setelah Z mundur 4 karakter, yaitu karakter V. Selanjutnya dari V, mundur 4 karakter. R ya, R, S, T, U, V gitu kan. Oke. Terus N. R, mundur lagi nggak? N. Mundur. N. Ya, mundur. Oke, N. mundur. Berarti N. N apa M? N. Nano ya, M. Baik, nano. Berarti outputnya seperti ini anak-anak. Betul ya. Z berkurang 4 karakter, V berkurang 4 karakter, R berkurang 4 karakter, N. Oke, selesai. Baik, satu lagi.
Oh, tambah ribet. Anak-anak, di sini kita gunakan campuran. Pada program ini campuran dari 3 fungsi perulangan. Ada do while, ada while, dan ada for. Perhatikan untuk baris pertama. Baris pertama kita gunakan variabel A di sini. Berarti kalian fokus ke ke variabel A. A di sini mulai dari 0, kemudian di sini polanya adalah ditambah 3, kemudian berhentinya di 15. Berarti apa yang tampil? 0 ditambah 3, terus 6, terus 9, 12, 15, terus 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15. 15. Baris kedua, baris kedua berarti di sini gunakan variabel B. Lihat variabel B dimulai dari 50, kemudian di sini polanya berkurang 10 dan berhenti di 0. Berarti gimana? 50, 40, 40, terus 30, 20, 10. 20, terus 10, selanjutnya 0. 0. 0. Oke. Terakhir, baris ketiga. Kalian fokus ke variabel C di situ. C-nya mulai dari 4. sorry. Terus kemudian sampai dengan 40. Polanya bertambah 8. Berarti 4. Terus kemudian tambah 8 jadi berapa? Jadi 12. Selanjutnya tambah 8. Betul. 12. Selanjutnya tambah 8. 20. Kemudian tambah 8. 8. 2. 28. Selanjutnya 36. 32. 36. 36. 6. Aduh. 36 ya. Jadi enggak Ya. sampai dengan 40. Karena kalau 36 kita tambah Oh, iya. 8 lagi jadi berapa? 36 tambah 8 berapa? 44. 44. Berarti enggak boleh. Enggak boleh ya, karena ini harus lebih kecil daripada 4.